Shalom, selamat sahabat. Apa kabarnya? Harapan dan doa kita bersama, kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Tentunya baik badani, mental maupun jiwa kita. Pada hari Sabat yang indah ini kembali saya rindu untuk membawakan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bergantung kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari Sabat yang indah ini saya rindu untuk sedikit mengulangi beberapa firman Tuhan yang saya yakin kita semua sudah pernah mempelajarinya. Di mana pada zaman-zaman akhir ini akan timbul banyak penyesatan. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Di mana orang-orang ini yang muncul ini akan mengaku sebagai Mesias. Kita sudah tahu, Yesus sudah katakan dalam Matius pasal 24. Kemudian mereka nanti akan muncul sebagai nabi palsu. Kemudian mereka akan muncul kembali di mana Mesias palsu ini dan nabi palsu ini bergabung untuk menyesatkan dan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga. Tentunya mereka tidak akan katakan saya Mesias palsu atau saya Mesias, tidak. Kata-kata Mesias di sini artinya adalah orang yang diurapi. Nabi artinya adalah orang-orang yang mengaku sebagai juru bicara Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan khayal, mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya, mereka akan katakan, tetapi karena ini palsu, maka kita sulit untuk membedakan. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar cara membedakannya bagaimana. Yang pertama tentunya kita harus membuka kitab suci. Kita harus membuka Alkitab. Kita pelajari, kita cari tentang Yesus di sana. Di seluruh kitab suci kita akan cari tentang Yesus. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang yang bisa disesatkan walaupun mereka katanya sudah buka Alkitab, sudah belajar kitab suci. Mereka sudah mempelajari dan meyakini tentang Yesus. Kenapa masih bisa disesatkan? Pada hari Sabat yang indah ini saya ingin sedikit membahas tentang hukum, perintah. Di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum ini sudah tidak berlaku. Ya, kita bingung dengan kata-kata ini. Kenapa bingung? Karena kok bisa hukum tidak berlaku lagi? Karena mereka katakan bahwa hukum ini sudah digenapi. Itu hanya bayangan. Bagaimana mungkin 10 hukum menjadi bayangan? Itu dari mana kisahnya? Ya pokoknya mereka bilang itu bayangan. Ya mereka pakai ayat-ayat dan lain sebagainya. Tetapi mari kita sedikit berbicara tentang hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum, hukum tidak pernah menjadi bayangan. Kalau kita bilang hukum dalam arti 10 hukum, itu bayangan dari apa? Tentunya tidak ada. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum upacara seperti membawa domba, dombanya disembelih, mati, darahnya dipercikan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi bayangan. Kenapa? Karena itu jelas domba, darah dan lain sebagainya itu adalah bukti bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjelma menjadi manusia, menjadi domba pengganti saya dan saudara, menjadi pengganti. Itu jelas bayangan. Tapi kalau hukum, contoh jangan membunuh, itu bayangan dari mana? Tentunya tidak ada. Itu sebabnya saya rindu untuk membahas sedikit tentang hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum dalam arti 10 hukum, kita buka dalam Ulangan 30 ayat 16. Di dalam Ulangan 30 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup. Jadi hukum Tuhan berikan, perintah, ketetapan, peraturan itu Tuhan berikan. Yang pertama adalah sebagai bukti bahwa saya dan saudara mengasihi Tuhan. Itu sebabnya nanti diulangi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sendiri yang berbicara di perjanjian lama, Tuhan yang sama yang berbicara di perjanjian baru. Kita tidak membeda-bedakan Tuhan perjanjian lama dan baru. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal, tidak berbeda, sama selalu. Dia itu Esa, tidak ada yang lain seperti dia. Di mana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14,
Firman Tuhan katakan demikian. Ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika saya dan saudara mengikuti perintah, commandment, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, itu dasarnya adalah karena kasih. Nanti kitab Yohanes katakan bahwa kenapa saya mengasihi, kenapa Anda mengasihi, kenapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi itu dasar kasih. Dasar kasih saya dan saudara adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, maka saya mengasihi Allah itu dasarnya, motivasinya, dorongannya adalah Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Itu sebabnya kenapa saya menuruti perintah Tuhan, kenapa saya menuruti 10 hukum, kenapa saya masih percaya bahwa itu masih berlaku. Karena Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Nah, ketika saya dan saudara mengasihi Tuhan dengan hidup menurut, artinya percaya, artinya melakukan jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa itu jalannya? Yaitu pada waktu saya dan saudara berpegang. Berpegang di sini tentunya tetap sama, yaitu menurut dan melakukan. Pada siapa? Pada apa? Perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan. Tuhan yang berikan itu. Apa arti hukum yang Tuhan mau jelaskan di sini? Apa arti perintah? Dari segala sesuatu di dalam kitab-kitab Musa maupun kitab para nabi, apa yang Tuhan mau kasih tahu kepada saya dan saudara? Tentunya prinsipnya adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan itu adalah kasih, tabiatnya adalah kasih, refleksinya adalah kasih, maka hukumnya juga adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-22. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ketika ditanya Tuhan, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat, hukum Taurat, Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya 10 hukum itu sendiri, perintah Allah itu sendiri, ketika kita mau simpulkan, maka itu adalah ada 2. Yang pertama adalah hukum itu adalah kasih kepada Allah. Yang kedua, maka hukum itu adalah kasih kepada sesama manusia. Yang terutama adalah kasih kepada Allah, yang sama dengan itu Tuhan Yesus katakan kasihlah sama manusia. Yang pertama kasih kepada Allah, yang kedua yang sama dengan itu kasih kepada sesama manusia. Pada kedua inilah tergantung. Itu sebabnya kalau mau dijabarkan lagi 2 hukum kasih ini, maka itulah hukum pertama sampai hukum keempat kasih kepada Allah, hukum ke-5 sampai hukum ke-10 kasih kepada sesama manusia. Intinya adalah kasih. Itu sebabnya ketika kita pun melakukan perintah itu, hukum itu, bukan supaya saya selamat, bukan supaya saudara selamat. Dan hukum itu bukan dibuat oleh Tuhan supaya hidup kita ini menjadi sulit, bukan. Tetapi itu semuanya Tuhan berikan supaya kita tetap dalam perlindungan. Supaya kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam lingkaran keselamatan itu. Itulah kenapa Tuhan berikan hukum. Supaya kita tahu Dia adalah Allah yang maha kasih. Itu sebabnya tentunya sangat mengherankan kalau sampai ada umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus masih katakan bahwa hukum sudah tidak berlaku. Sudah disalibkan, sudah dipalangkan. Kita perlu bertanya, kenapa mereka katakan sudah tidak berlaku, sudah dipalangkan? Apakah memang benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Karena Tuhan katakan di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah, hukumnya juga adalah tidak berubah. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang adalah kasih dan hukumnya adalah kasih, merefleksikan siapa Tuhan yang memberikan hukum itu, maka sama, tidak akan pernah berubah. Bisa bayangkan kalau 10 hukum itu sudah tidak berlaku, sudah dipalangkan, bagaimana caranya saya bisa mengasihi manusia? Tentunya kata-kata jangan membunuh
kalau kita mau mengerti atas dasar kasih, maka kita akan katakan, karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya tidak akan menyakiti sesama saya. Saya tidak akan mengambil nyawanya. Bagaimana mungkin saya mengambil nyawa seseorang, sementara nyawanya telah Tuhan tebus. Tuhan telah mau selamatkan dia dari jurang dosa. Itu sebabnya ketika saya mengasihi Tuhan, bagaimana caranya? Saya tidak akan menyembah Allah yang lain. Saya tidak akan menyembah Allah yang lain selain Tuhan. Dan lain sebagainya dari 10 hukum itu. Itu sebabnya perlu kita pertanyakan. Sebenarnya kebanyakan kita hanya satu daripada 10 hukum itu yang kita tidak mau turuti. Benar bukan? Yaitu hukum hari Sabat. Hukum keempat. Oh, hukum pertama, kedua, ketiga, oke, saya percaya. Walaupun sudah dipalangkan, walaupun sudah digenapi, oke, saya tetap percaya itu dalam hati saya. Oh, hukum kelima, hormati orang tua. Sampai hukum yang ke-10, jangan mengingini. Saya juga, oke, saya boleh ambil. Tapi hukum keempat, mohon maaf, tidak bisa. Ada banyak cara mereka lakukan. Orang-orang yang tersesat ini mencoba dan mencoba. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan jelas katakan, Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya Ibrani pun katakan, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap sama. Perjanjian lama Tuhan bilang bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dalam Maleakhi 3:6. Di perjanjian baru pun Tuhan juga katakan melalui hambanya, melalui para rasul, bahwa Tuhan pun tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Kalau dulu Tuhan perintahkan berikan 10 hukum supaya saya tahu bahwa saya mengasihi Tuhan, maka sekarang juga sama. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes 14.